Perkenalkan, nama saya Ahmadi. Nama saya Alan Istafa. Nama saya Jihan Fatihah. Saya Yaumi Lasana. Saya Sulis Agustini. Dan saya Ruli Sumiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pola-pola hereditas pautan. Determinasi kelamin adalah hal menentukan, menetapkan, dan memastikan. Jadi, determinasi kelamin adalah penentuan jenis kelamin suatu organisme yang ditentukan oleh kromosom seks atau genosom, yang diwariskan secara bebas oleh gamet parentalnya pada keturunannya dalam peristiwa meiosis. Jenis kelamin pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jantan dan betina. Jenis kelamin juga ditentukan dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik memegang peran utama dalam penentuan jenis kelamin suatu organisme, sedangkan faktor lingkungan yang berpengaruh terutama adalah suatu lingkungan, misalnya pada buaya, aligator, dan penyu. Ada beberapa jenis kelamin pada berbagai organisme. A. Tipe XY. Kelamin XY adalah sistem penentuan kelamin yang dapat ditemui pada mamalia dan beberapa serangga, serta beberapa tumbuhan. Pada sistem penentuan seks XY, betina memiliki dua dari kromosom seks yang sama jenisnya dan disebut kelamin homogenik. Sedangkan jantan memiliki dua kromosom seks berbeda dan disebut kelamin heterogenik. Contohnya seperti pada gambar berikut. B. Tipe XO. Pada beberapa jenis serangga, misalnya belalang dan kecoa, tidak dijumpai kromosom Y sehingga penentuan jenis kelaminnya menggunakan tipe XO. Kromosom kelamin belalang jantan hanya terdiri atas satu kromosom X tanpa kromosom Y sehingga kromosom kelaminnya adalah XO. Belalang betina memiliki sepasang kromosom X sehingga kromosom kelaminnya adalah XX. Karena belalang memiliki 24 kromosom, rumus kromosom belalang betina adalah 11 AAXX dan belalang jantan 11 AAXO. C. Tipe ZW adalah sistem penentuan jenis kelamin seks yang berlaku pada unggas, beberapa reptil termasuk biawak komodo, sebagian ikan, sebagian ambivia, mononetromata, dan sebagian serangga, termasuk kupu-kupu dan seperti ngengat sutra. Contohnya pada gambar berikut. D. Tipe haplodiploid adalah sistem penentuan seks yang menghasilkan jantan dari telur yang belum difertilisasi dan betina dari telur yang telah difertilisasi. Contohnya sebagai berikut. Pautan adalah peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. A. Contoh gen pautan adalah gen penentu bentuk sayap dan warna dada pada lalat buah Drosophila melanogaster. B. Dalam kromosom, tautan-tautan gen tersebut terpaut sempurna atau terpaut tidak sempurna. Dikatakan sempurna apabila gen dalam satu kromosom letaknya berdekatan sehingga pada saat meiosis pembentukan gamet, gen-gen tersebut selalu bersama-sama menuju satu gamet. Dikatakan tidak sempurna apabila letak gen-gen berjauhan sehingga gen-gen tersebut dapat mengalami perbedaan letak yang disebabkan oleh terjadinya pertukaran segmen kromatid pada sepasang kromosom homolog. Peristiwa itu disebut juga pindah silang. Gen yang terdapat pada kromosom kelamin disebut gen terpaut kelamin atau pautan kelamin. Pada lalat buah atau disebut juga Drosophila melanogaster, gen terpaut kelamin pada lalat buah adalah gen penentu warna mata.
Warna mata pada lalat buah ditentukan oleh gen W dan alelnya gen W yang terdapat pada kromosom X. Gen W menyebabkan warna mata merah dan bersifat dominan terhadap gen W yang menyebabkan warna mata putih. Tipe liar lalat buah ini memiliki mata berwarna merah, sedangkan lalat buah muatan berwarna putih. Contohnya seperti gambar berikut. Kucing juga merupakan salah satu hewan yang dapat mengalami pautan kelamin. Pautan kelamin pada kucing terdapat pada gen yang menentukan warna rambut kucing yang terpaut pada kromosom X. Misalnya, gen B merupakan warna hitam, gen B menentukan warna kucing, dan BB adalah genotipe untuk warna belang 3, hitam, kuning, dan putih. Apabila kucing jantan berambut kuning disilangkan dengan kucing betina berambut hitam, akan dihasilkan kucing jantan hitam dan kucing betina belang 3. Pautan kelamin pada manusia. Pada manusia juga terdapat gen yang terpaut pada kromosom kelamin, antara lain gen buta warna dan gen penyakit hemofilia. Gen buta warna merupakan kelainan genetika yang diturunkan dari orang tua pada anaknya. Kelainan ini sering disebut sex linked karena kelainan dibawa oleh kromosom X, sedangkan gen penyakit hemofilia adalah kelainan pembekuan darah yang diturunkan ibu kepada anak laki-lakinya. Pindah silang merupakan peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan kromatid perkembangannya dari sepasang kromosom homolog. Berdasarkan jumlah tempatnya, pindah silang dapat dibedakan menjadi pindah silang tunggal dan pindah silang ganda. Pindah silang tunggal terjadi pada satu tempat pada kromatid, sedangkan pindah silang ganda terjadi pada dua tempat pada satu kromatid. Ada beberapa faktor yang kemungkinan memengaruhi peristiwa pindah silang, antara lain A. Jarak antara gen-gen yang terangkai. B. Suhu di atas atau di bawah suhu normal akan memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. C. Umur. Makin tua individu, makin kecil peluang terjadinya pindah silang. D. Zat kimia. E. Jenis kelamin. Seperti pindah silang umumnya terjadi pada individu jantan dan betina. Jadi peristiwa pindah silang akan terbentuk kombinasi parental dan kombinasi rekombinan atau kombinasi baru. Gagal berpisah merupakan kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri pada saat pembelahan meiosis. Akibatnya terdapat gamet yang lebih atau kurang jumlah kromosomnya. Gagal berpisah dapat menyebabkan gamet atau individu yang mengalaminya memiliki kelamin jumlah kromosom. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Biasanya, gen letal dapat menyebabkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Dalam keadaan homozigot, suatu individu dapat bersifat normal atau subletal. Contoh gen letal dominan adalah gen penyebab kaki dan sayap pendek pada ayam, gen warna rambut pada tikus dan brachydactyly. Gen letal dominan dalam keadaan homozigot bersifat letal, sedangkan dalam keadaan heterozigot bersifat subletal. Ayam kaleper atau yang redem, pertumbuhan tulang pada ayam ditentukan oleh adanya gen C. Alelnya, gen C yang menyebabkan ketidaknormalan pada pertumbuhan tulang ayam bergenotipe CC tidak pernah ada karena mati sewaktu embrio. Ayam bergenotipe CC dapat hidup tetapi memperlihatkan cacatnya, yaitu kaki dan sayap pendek. Tikus kuning. Tikus yang normal umumnya berwarna hitam atau abu-abu. Pembentukan pigmen hitam atau abu-abu ini ditentukan oleh gen resesif Y. Alelnya, gen Y, menyebabkan tikus tidak membentuk warna hitam atau abu-abu tetapi akan berwarna kuning. Tikus kuning yang hidup bergenotipe YY. Sedangkan tikus YY tidak pernah ada karena letal. Tikus yang normal bergenotipe YY. Perkawinan dua tikus kuning akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan 2 tikus kuning banding 1 tikus abu-abu. Contoh gen letal resesif adalah albino pada tanaman jagung, yang ditandai dengan tidak terbentuknya klorofil karena tidak memiliki klorofil.
Tanaman tersebut tidak dapat melakukan fotosintesis sehingga akan segera mati setelah berkecambah. Sifat albino yang ditentukan oleh gen resesif A dan alelnya. Gen dominan A menyebabkan tanaman dapat membuat klorofil. Tanaman albino memiliki genotipe AA, sedangkan tanaman normal memiliki genotipe homozigot AA atau heterozigot AA. Tanaman yang bergenotipe AA meskipun normal, daunnya agak kegoningan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.